Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah ibu juga baik ya anak-anak. Sebelum belajar, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Ada yang mau memimpin doa? Ya, silahkan Andi pimpin doa. Cukup. Oke, sekarang ibu presensi terlebih dahulu ya. Pertama Dinda, oke, Tami, Banu. Oke, alhamdulillah hari ini semuanya dapat masuk ya anak-anak. Gimana sebelum belajar kita tepuk semangat dulu anak-anak. Udah tahu kan gimana tepuk semangat? Oke, yuk dimulai bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Kok Bayu nggak semangat tadi, kenapa? Belum sarapan? Oke, lain kali sebelum berangkat sekolah sarapan terlebih dahulu ya Bayu. Biar belajarnya dapat berkonsentrasi. Oke. Selanjutnya hari ini kita akan mempelajari mengenai kalimat tanya, kemudian kita akan belajar mengenai keseimbangan lingkungan, yang lebih tepatnya lagi bagian tumbuhan ya anak-anak. Kemudian yang terakhir kita akan belajar mengenai kondisi geografis di Indonesia, yaitu nanti kita akan belajar mengenai dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Oke, langsung saja ya. Ibu mempunyai gambar apa anak-anak ini? Ya, gambar padi. Gambar padi. Kalian tahu nggak gambar padi ini nanti bisa dijadikan sebagai makanan, yaitu sebagai beras. Seperti yang kita ketahui ya anak-anak, bahwa di Indonesia ini makanan pokoknya yaitu nasi. Nah, nasi itu terbuat dari beras. Beras itu dapat dipanen dari tumbuhan padi. Ya, benar. Nah, sekarang Ibu akan membagi kelompok menjadi 5 kelompok ya. Sekarang berhitung saja. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Dan seterusnya ya anak-anak. Nanti yang mendapatkan nomor 1 bergabung dengan yang mendapatkan nomor 1. Kemudian yang mendapatkan nomor 2 nanti juga bergabung dengan yang mendapatkan nomor 2, dan begitu seterusnya ya anak-anak. Oke, sudah semuanya? Ya, sudah. Nih, sekarang ibu bagikan lembar kerjanya terlebih dahulu ya. Sudah mendapatkan semuanya anak-anak lembar kerjanya? Sudah? Oke, sudah. Belum kalian menggunakan lembar kerja yang sudah ibu bagikan, kalian buka terlebih dahulu bukunya halaman 1 anak-anak. Coba dibuka dulu halaman 1. Sudah? Oke, kalau sudah, di situ kan terdapat teks bacaan anak-anak. Nah, sekarang kalian baca terlebih dahulu teks tersebut. Oke, kemudian nanti di bawahnya itu ada pertanyaan anak-anak. Nah, nanti kalian jawab pertanyaan tersebut berdasarkan teks yang ada di atasnya. Oke? Yuk, dikerjakan terlebih dahulu ya. Oke, sudah ya anak-anak. Nah, sekarang tukarkan dulu jawaban kalian dalam satu kelompok. Coba ditukarkan terlebih dahulu. Kalau sudah, coba kalian periksa terlebih dahulu apakah jawaban antara jawaban kalian dengan teman kalian ada yang berbeda atau sama semua. Yuk, coba diperiksa terlebih dahulu. Oke, sudah. Nah, sekarang kita bahas bersama ya. Nomor 1. Apa isi bacaan di atas? Apa anak-anak isinya? Ya, isinya tentang tanaman padi ya. Bagaimana prosesnya, proses tahapan untuk dari padi bisa menjadi beras, kemudian juga berisi tentang
tanaman padi tersebut dapat tumbuh di mana saja. Oke, kemudian yuk yang nomor 2. Mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Kenapa anak-anak? Kenapa tanaman padi itu penting bagi masyarakat Indonesia? Ya, karena tanaman padi merupakan sumber penghasil beras. Nah, beras tersebut merupakan makanan pokok orang masyarakat Indonesia. Nomor 3. Di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Dapat tumbuh di mana? Tumbuhan tersebut dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Contohnya di mana? Di Jawa Tengah, itu dapat tumbuh Jawa Barat, terus di Sulawesi Selatan. Oke. Terus selanjutnya yang nomor 4. Berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Ya, berapa lama anak-anak? 110 hari hingga 130 hari ya. Nomor 5 nih, yang terakhir anak-anak. Apa yang dimaksud dengan gabah? Apa? Gabah apa anak-anak? Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam ya. Sekam itu apa anak-anak? Kulit padi. Oke. Nah, di Indonesia itu selain tumbuhan padi, ada berbagai macam tumbuhan anak-anak. Apa saja? Ada tumbuhan singkong, kemudian ada jagung, ada sagu, ada banyak sekali macam tumbuhan di Indonesia ya anak-anak. Nah, sekarang tugas kalian, coba kalian pilih satu tumbuhan yang ingin kalian ketahui. Coba pilih ya. Oke, sudah dipilih semuanya anak-anak? Semuanya sudah dipilih ya salah satu tumbuhan yang ingin kalian ketahui. Selanjutnya tugas kalian yaitu membuat daftar pertanyaan mengenai tumbuhan yang ingin kalian ketahui. Misalkan berapa lama tumbuhan tersebut dapat berbuah, umurnya seperti itu, dan yang lainnya. Anak-anak coba kalian cari pertanyaan tersebut, lalu kalian tuliskan dalam lembar kerjanya. Oke, ya, dituliskan terlebih dahulu. Oke, sudah ya. Nah, itu disimpan terlebih dahulu. Sekarang kalian buka lembar kerjanya ini anak-anak. Lembar kerja yang kedua. Nah, ini kan tugasnya untuk berkelompok. Ya, sekarang coba dituliskan nama kelompoknya dulu. Ya, sudah. Kemudian dibaca tujuannya anak-anak. Dengan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu menganalisis masalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan benar. Nah, langkahnya yang pertama, diskusikan tentang bagaimana padi tumbuh bersama dengan kelompokmu. Kemudian yang kedua, isilah diagram berikut berdasarkan hasil diskusi. Kan tadi sudah membaca teks bacaan ya. Nah, di situ ada bagaimana tahapan padi tumbuh. Nah, itu nanti kalian tuliskan tahapannya di sebelah sini. Ya, sebelah sini sama sebelah sini. Dituliskan. Terus digambar juga ya anak-anak. Oke, selamat mengerjakan. Jangan lupa kalian analisis bagian tahapan yang mana yang paling penting dalam proses pertumbuhan padi anak-anak. Kemudian kalian juga cari solusinya untuk memecahkan masalah tersebut. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kelompok berapa yang mau maju mempresentasikan hasilnya? Ya, silahkan kelompok 3 maju mempresentasikan hasilnya. Oke, beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita bahas bersama-sama. Yang pertama, tahapannya apa anak-anak? Tahapannya yaitu pembenihan. Oke, dari gambar ya. Kemudian yang kedua, tahapnya apa? Setelah benih tersebut tumbuh, lalu ditanam di sawah. Oke. Setelah beberapa hari, jangan lupa juga diberikan
pupuk atau pestisida ya anak-anak. Dan yang terakhir yaitu tahap panen. Oke, menurut kalian tahap yang terpenting adalah bagian apa anak-anak yang paling penting? Oke, saat menanam ya. Oke, saat menanam. Jadi saat proses dari benih itu ditanam sampai dengan akan dipanen. Oke, itu bagian yang paling penting. Mengapa? Karena ketika proses tersebut mengalami masalah, maka tidak akan dapat dipanen ya anak-anak. Ya, misalkan terserang oleh hama warong anak-anak tumbuhan padinya tersebut, maka ya petani tentu akan mengalami gagal panen. Apalagi kalau ada tikus, nah itu juga akan mengalami gagal panen. Oke, solusinya bagaimana anak-anak? Ya, disemprot menggunakan pupuk pestisida yang alami, jangan menggunakan yang kimia ya, karena akan menyebabkan pencemaran tanah. Oke, sudah ya. Karena di Indonesia ini makanan pokoknya yaitu nasi, maka kita semua harus menjaga kelestarian tanaman padi sehingga kita semua tetap dapat menikmati nasi tersebut ya anak-anak. Oke, selanjutnya ada yang tahu tidak cara menjaga kelestarian tanaman padi anak-anak? Ada yang tahu? Ya, Dino, apa Dino? Menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Ya, benar. Kemudian siapa lagi? Bima. Oke, Bima. Apa Bima? Menjaga lahan pertanian. Ya, benar. Kemudian ada lagi. Oke, Dinda. Apa Dinda? Menggunakan pupuk organik. Oke, benar. Oke, setelah kalian mengetahui bagaimana cara mempertahankan tanaman padi agar dapat dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia, nah sekarang kalian mendapatkan tugas untuk menuliskan daftar pertanyaan lagi anak-anak, mengenai bagaimana cara menjaga kelestarian tanaman yang kalian pilih tadi. Oke, coba kalian tuliskan dulu pertanyaannya di LKS yang tadi anak-anak. Oke, dilanjutkan saja di bawahnya. Oke, sudah ya anak-anak, sudah selesai. Nah, sekarang Ibu mempunyai 3 gambar. Nah, yang pertama ini gambar ini anak-anak. Gambar apa itu? Ya, ini adalah gambar pantai. Kemudian yang kedua adalah ini anak-anak. Gambar apa? Gambar dataran rendah. Kemudian yang terakhir yaitu ini gambar apa anak-anak? Gambar dataran tinggi. Oke, sekarang kalian tuliskan 5 pertanyaan mengenai gambar-gambar ini anak-anak. Dituliskan terlebih dahulu ya, 5 pertanyaan. Oh ya, 5 pertanyaan tersebut sudah memuat ketiganya ya, bukan masing-masing gambar 5 pertanyaan. Oke, yuk dituliskan terlebih dahulu di LKS yang tadi. Kan kalian tadi sudah mengamati gambar ini dan sudah menuliskan pertanyaan. Nah, sekarang coba kalian temukan perbedaan antara ketiga gambar ini anak-anak. Coba kalian diskusikan dengan teman sekelompok ya. Oke, sudah. Apa yang kalian temukan anak-anak perbedaannya? Apa? Ya. Kalau di pantai apa? Mata pencahariannya sebagai nelayan. Oke, berdasarkan gambar ya. Kalau dataran rendah petani ya, sebagai petani karena di situ ada gambar sawah. Kemudian kalau dataran tinggi anak-anak, apa dataran tinggi? Coba mata pencahariannya. Ya, benar, adalah perkebunan, sektor perkebunan ya anak-anak.
Nah, coba sekarang untuk biar lebih dalam lagi, kita baca teks yang ada pada buku halaman 5 anak-anak. Di situ dijelaskan mengenai karakteristik pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Oke, dibaca terlebih dahulu ya. Oke, sudah dibaca, sudah mengerti ya isinya. Nah, sekarang coba dibuka LKS yang ketiga anak-anak. LKS yang ketiga mana ya? Ya, ini LKS yang ketiga. Nah, di situ terdapat tabel anak-anak. Nah, tabel tersebut ada tabel pantai, terus ada dataran tinggi dan dataran rendah. Kemudian ada karakteristiknya juga, ya kan? Ada karakteristiknya. Nah, sekarang coba kalian isi tabel tersebut ya anak-anak. Oke, sudah semuanya ya anak-anak. Nah, sekarang ibu akan bagikan kertas ini kepada masing-masing kelompok ya. Nah, masing-masing kelompok mendapatkan 3 kertas. Oke, sudah ya, sudah semuanya, sudah menerima 3 kertas ya anak-anak. Nah, nanti kelompok 1 menuliskan lokasinya, misalkan lokasi pantai, lokasi dataran tinggi, dan lokasi dataran rendah. Kemudian kelompok 2 menuliskan ciri-cirinya anak-anak. Ciri-ciri dari pantai itu apa saja, ciri-ciri dari dataran tinggi itu apa saja, kemudian dan ciri-ciri dari dataran rendah. Nanti ibu berikan ini pin ya. Nanti misalkan sudah dituliskan lokasi pantai, nah kalian tinggal tulis di sini, tulis di sini ya anak-anak. Nah, gitu. Oke, yuk dituliskan terlebih dahulu ya. Oke, sudah semuanya ya, sudah ditempelkan di sini. Kemudian ayo kita cek kebenarannya anak-anak. Yang pertama, pantai, lokasinya berbatasan dengan laut. Benar anak-anak? Ya, benar, berbatasan dengan laut ya. Kemudian yang kedua, dataran tinggi. Lokasinya 500 meter di atas permukaan air laut. Benar? Ya, benar. Kemudian yang terakhir, dataran rendah. Lokasinya ada di 200 meter di atas permukaan air laut. Benar? Ya, benar. Oke, selanjutnya ciri-ciri. Terdapat hamparan pasir yang luas nih buat pantai anak-anak. Benar? Benar. Kemudian dataran tinggi, suhu udaranya panas. Benar. Dataran tinggi biasanya suhu udaranya panas atau dingin? Dingin ya harusnya. Berarti ini udara dingin dan suhu udara panas terbalik ya anak-anak, terbalik. Oke, balik dulu. Oke. Ini sudah benar anak-anak, sudah dibenarkan. Kemudian yang ketiga adalah sumber daya alamnya. Pantai ada garam dan bakau. Benar? Ya benar. Selain itu ada apa juga anak-anak? Ada kepiting, ada kerang, rumput laut, ya kan? Ya, kemudian dataran tinggi ya. Kok ini padi kelapa juga ya? Kayaknya ini kebalik ya nulisnya. Oke, dibenarkan terlebih dahulu coba. Yuk, dibenarkan dulu. Oke, sudah. Nah, selanjutnya anak-anak yaitu dataran tinggi. Sumber daya alamnya apa saja? Ada kopi dan teh. Oke, terus yang dataran rendah sumber daya alamnya ada padi, kelapa, banyak sebenarnya, ada jagung juga, ada tebu, ya kan, banyak. Kemudian manfaatnya anak-anak, manfaat pantai sebagai objek wisata, ya benar. Kemudian dataran tinggi sebagai usaha perkebunan. Selain itu juga dapat digunakan sebagai objek wisata juga ya anak-anak, ya. Terus juga dapat digunakan sebagai penyewaan villa, ya. Kemudian dataran rendah anak-anak, di sini manfaatnya sebagai pertanian dan perkantoran. Oke. Jadi di dataran rendah ini sebenarnya banyak manfaatnya anak-anak. Selain sektor pertanian, perkantoran, juga sebenarnya ada peternakan, kemudian pasar, ya kan, mall, seperti itu banyak terjadi di dataran rendah. Oke, selanjutnya mata pencaharian penduduknya anak-anak. Di pantai itu sebagai nelayan, ya benar, sebagai nelayan, sebagai petani garam juga. Kemudian
kemudian di dataran tinggi berkebun, ya berkebun benar. Kemudian bisa juga sebagai penyewaan villa ya. Kemudian dataran rendah. Ini kok masih kosong dataran rendahnya anak-anak, kenapa? Dataran rendah, ya harusnya dataran rendah ini mata pencahariannya yaitu sebagai petani, terus karyawan, pedagang, peternak, ya. Oh ya, tadi kan anak-anak sudah memilih tumbuhan ya. Nah, sekarang coba kalian tentukan tumbuhan tersebut dapat hidup di pantai atau di dataran tinggi atau malah di dataran rendah. Yuk, coba kalian tentukan. Kemudian kalian buat daftar pertanyaan juga ya anak-anak. Buat daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya. Oke? Sudah semua ya? Ya. Hari ini pembelajarannya cukup dari Ibu. Ada yang mau menyimpulkan apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Ya, silahkan. Budi, apa saja kalimatannya? Oke, kalimatannya tadi itu berfungsi untuk membuat daftar pertanyaan anak-anak. Jadi, pertanyaan tersebut harus diakhiri oleh tanda tanya. Ya, benar. Kemudian yang kedua apa anak-anak? Keseimbangan lingkungan, ya keseimbangan lingkungan. Jadi pada tanaman padi tersebut, jika ada salah satu tahap yang mengalami masalah, maka akan mengganggu keseimbangan lingkungan yang lainnya, maka harus dijaga. Ya benar, harus dijaga kelestariannya. Kemudian yang terakhir tadi kita mempelajari tentang kondisi geografis di Indonesia, yaitu ada pantai, ada dataran tinggi, dan dataran rendah. Kalian juga sudah mempelajari apa saja karakteristiknya mengenai ketiga kondisi geografis tersebut. Oke. Nah, apakah dari yang kita pelajari tadi masih ada yang belum paham? Atau ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Ya, silahkan. Siapa? Andi. Oke, Andi mau tanya apa? Apa yang belum dipahami coba? Oh ya, jadi daftar pertanyaan tadi ya. Nah, daftar pertanyaan tersebut nanti kalian gunakan untuk wawancara ya. Ya, nanti selanjutnya pada pertemuan selanjutnya kalian akan melakukan wawancara berdasarkan daftar pertanyaan tersebut. Ya. Oke, sudah semuanya ya, sudah paham semuanya. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan soal evaluasi untuk hari ini anak-anak. Nih soalnya Ibu bagikan ya. Oke, sudah semua. Sekarang dikerjakan terlebih dahulu. Ibu beri waktu 30 menit. Oke, sudah semua. Sekarang dikumpulkan ya. Nah, ini Ibu sudah terima semuanya. Oke, nanti hasil jawaban kalian akan Ibu masukkan ke dalam daftar nilai kalian ya. Sebelum ditutup, ada yang ingin memimpin doa? Ya, silahkan. Siapa? Roni. Oke, Roni yuk. Roni mimpin doa. Cukup. Oke, sekian dari Ibu. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Bila Ibu ada kurangnya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa piket.